Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua, mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, kurang ajar bagaimana, komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, hajar Chad, kamu hajar Chad. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Saya begitu panik saat itu, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik, maka sesaat setelah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, dengan cepat saya dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya untuk mengatasi keadaan tersebut. Ketika saya melihat senjata yang terselip di pinggang belakang kanan Yosua, maka saya segera mencocokkan situasi yang terjadi dengan cerita yang layak sebagai cara untuk melindungi Richard Eliezer. Imajinasi saya bekerja, dan segera saya mengambil senjata HS dari pinggang Yosua, menggenggamnya dan menembakkan ke dinding di atas tangga. Lantas menggenggamkan senjata tersebut ke tangan Yosua dan kemudian menembakkannya ke dinding atas TV di ruang tengah rumah Duren 3. Sehingga cerita tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Yosua dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya. Dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan pada Selasa 24 Januari, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat Ferdy Sambo mengaku mencoba menghentikan penembakan yang dilakukan Richard Eliezer. Ferdy Sambo sendiri mengakui bahwa dirinya memang memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, namun justru yang terjadi adalah penembakan. Menurut Ferdy Sambo, sesaat setelah perintah tersebut dilontarkan, Richard langsung mengokang senjata api dan menembakkannya pada Yosua. Melihat Richard yang menembak Yosua bertubi-tubi, Ferdy Sambo mengklaim dirinya mencoba untuk menghentikannya. Sambo mengatakan bahwa dirinya menyadari tembakan tersebut berakibat fatal. Tak lama setelah kejadian, Sambo berujar dirinya langsung keluar dan memerintahkan stafnya agar memanggil ambulans untuk menyelamatkan Yosua. Hal tersebut kemudian membuat Sambo merancang skenario yang dikatakannya demi melindungi Richard Eliezer dari jerat hukum. Menurut Sambo, skenario itu disusunnya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai penyidik. Dalam pledoinya, Ferdy Sambo menyatakan penyesalannya dan mengakui dihantui rasa bersalah. Sambo pun menyampaikan penyesalannya secara khusus kepada sang istri Putri Chandrawati karena harus 2 kali menderita, yakni menjadi korban pelecehan seksual dan jadi terdakwa dalam perkara ini. Sambo dalam pledoinya masih meyakini bahwa Putri adalah korban pemerkosaan oleh Yosua di Magelang.